Ya, masih bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara, masih bersama Pak Andreas, pengamat pendidikan di sini. Pak Andreas, tidak semua orang tua seperti Ibu Dara tadi yang Baik. berkecukupan begitu. Anda melihat banyak sekali gambar-gambar wajah-wajah orang tua di Indonesia yang kesulitan untuk memberikan fasilitas kepada anaknya. Apakah tepat kebijakan ini? Kebijakan pembelajaran secara online ini adalah sebuah keterpaksaan ya. Dan sebuah upaya pemerintah dalam hal memutus mata rantai dari pandemi atau penyebaran COVID-19. Ini adalah salah satu usahanya. Menurut saya mengapa sekolah harus diadakan pembelajaran seperti ini atau pembelajaran jarak jauh, itu adalah salah satu usaha. Karena sekolah itu tempatnya berkumpul, tempatnya anak bermain, tempatnya banyak orang bersosialisasi. Ini yang menurut saya sangat membahayakan apabila hal itu terjadi. Nah, ini menjadi suatu tantangan. Di satu sisi pemerintah ingin mengamankan atau menjaga kesehatan warga masyarakatnya, tetapi di sisi yang lain orang tua juga banyak mengalami sebuah kesulitan-kesulitan besar dalam hal pembiayaan, khususnya dalam penyediaan HP bagi putra-putrinya, lalu kuota dan lain sebagainya. Ini pemerintah harus punya trik lain, bagaimana supaya bisa disikapi. Contoh misalkan begini, sebuah rumah tangga memiliki anak usia sekolah 3, HP-nya 1 ataupun HP-nya 2. Ada juga bagi keluarga yang belum punya HP. Nah, ini kan menjadi suatu masalah. Saya ambil contoh yang punya HP 1, jam belajarnya secara bersamaan. Lalu ini akan menjadi sebuah rebutan bagi ketiga putra-putrinya. Ini harus disikapi, apakah harus tayangnya dibagi waktunya ya. Misalnya untuk SD jam sekian sampai jam sekian, SMP jam sekian sampai jam sekian, dan SMA jam sekian sampai jam sekian. Sehingga HP yang terbatas itu bisa digunakan secara maksimal. Lalu selanjutnya mengenai kuota. Kalau digunakan untuk pembelajaran daring dengan menggunakan Zoom dan lain sebagainya, ini kan memerlukan kuota yang besar. Kalau anaknya 3, 100 ribu rupiah nggak cukup saya rasa. Bisa lebih. Nah, ini juga menjadi hal yang berat bagi orang tua. Baik, baik. Kalau misalnya, ya katakanlah saat ini pemerintah memberikan jalan tengahnya, sudah mulai beberapa sekolah masuk menggunakan penerapan protokol kesehatan. Ini membahayakan atau seperti apa menurut Anda dari kacamata pengamat pendidikan? Ya, baik. Pembelajaran tatap muka sekarang ini apakah berbahaya atau tidak tergantung situasi dan lokasinya. Bagi sekolah atau daerah yang katakanlah wilayahnya hijau, tetapi di sekitarnya bukan hijau, mungkin kuning ataupun merah. Sementara mobilitas pelajar, mobilitas peserta didik, mobilitas warga sekolah yang lainnya, kalau menggunakan harus sarana transportasi umum itu juga sangat berbahaya. Karena mobil ini atau transportasi itu kan jarak jauh. Bisa melintas daerah kuning, bisa melintas daerah merah, yang kemungkinan penyebaran itu bisa terjadi. Sehingga menurut hemat saya, kalau daerah hijau yang diperbolehkan untuk pembelajaran secara langsung atau tatap muka, namun sekitarnya merupakan daerah kuning atau itu sangat berbahaya. Jadi jangan dulu, lebih baik ya Pak ya? Ya, memang lebih baik jangan dahulu, tetapi pemerintah harus bisa juga bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para orang tua. Baik, banyak yang menjadi pikiran orang tua murid saat ini dengan vakumnya anak-anak untuk belajar di sekolah. Tentu saja ambience-nya berbeda. Bagaimana pelajaran itu masuk ke anak-anak juga berbeda. Ini nanti ketika sudah normal, harus seperti apa Pak? Cara untuk bisa kembalikan semuanya menjadi normal begitu, pembelajaran yang normal. Apakah harus ulang lagi dari awal atau seperti apa ini baiknya? Ini dampak yang lain adalah secara psikologis ya. Secara psikologis bagi anak-anak itu sendiri, walaupun ada komunikasi melalui HP dan atau media sosial lainnya, tetapi pertemuan fisiknya ini kan nggak ada. Tidak ada pertemuan fisik. Sehingga kemungkinan dia akrab di dunia maya, tetapi belum tentu akrab di dunia nyata seperti itu. Atau yang semula akrab di dunia nyata, dia tidak akrab di dunia
dunia maya, karena banyak hal yang harus disampaikan. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini memang menjadi suatu masalah secara sosial bagi peserta didik kita. Kalau jangka waktunya pendek mungkin tidak terlalu menjadi masalah, tapi kalau misalnya dalam jangka waktu yang panjang, ini akan menjadi suatu masalah yang baru. Maka mungkin ada, kalau semacam sekolah yang baru buka itu kan ada yang namanya pengenalan sekolah. Ya, mungkin suatu saat juga kalau memang betul-betul sudah aman, bisa saja ada sebuah semacam reuni ya, semacam reuni lah seperti atau itu. simulasi begitu ya Pak? Simulasi seperti itu, mungkin bisa berkelas atau apa, itu bisa saja. Dan itu harus dilakukan untuk bisa mengadaptasikan anak-anak begitu ya Pak ya? Ya, memang. Bisa saja melalui sebuah game atau permainan ya, supaya mereka juga lebih dekat, mereka juga bisa saling mensupport. Karena pada saat seperti ini mereka terlepas satu sama yang lain. Komunikasinya hanya melalui media sosial. Mungkin komunikasi itu terjadi, tetapi mimik senangnya apakah terlihat? Ataukah mimik tidak sukanya terlihat atau tidak? Yang jelas emosinya tidak bisa muncul secara menyeluruh. Baik, itu. Berarti harus ada pembelajaran untuk bisa menjaga psikis dari anak-anak tersebut ya Pak ya? Tidak hanya memberikan pelajaran secara mata pelajaran saja. Betul, karena kondisi ini juga menjadi suatu masalah ya, bisa masalah psikologis di rumah. Misalkan begini, dia seharian di rumah, sementara orang tua tidak ada. Nah, ini menjadi beban secara psikologis bagi peserta didik. Ataupun anak ini seharian di rumah, orang tua banyak pekerjaan. Lalu pada saat orang tua minta bantu pertolongan dari putra atau putrinya, mungkin sedang melakukan komunikasi dengan dunia luar. Nah, itu pun bisa menjadi sebuah konflik kecil di dalam rumah tangga. Seperti itu. Jadi harus ada usaha beradaptasi lebih lagi ya Pak ya di dalam rumah untuk bisa menyesuaikan kebiasaan baru ini. Betul. Jadi orang tua juga harus menyadari situasi yang seperti ini. Dan peserta didik juga atau putra-putrinya harus paham betul situasinya ini, sehingga komunikasi antara orang tua dengan putra-putrinya memang harus betul-betul terbuka, harus betul-betul dibangun sebuah komunikasi yang baik, sehingga seharian di rumah tidak menjadi kendala, tetapi seharian di rumah bisa menciptakan suatu suasana yang baru, sehingga suasana happy, suasana kekeluargaan di rumah bisa tercipta dengan baik. Baik, Pak Andreas, kalau kita telah lebih jauh lah ya, atau lebih ke dalam lagi mengenai cara pembelajaran. Anak-anak ini kan sudah belajar online kira-kira 5 bulanan begitu ya. Betul. Dengan ujian juga melalui daring. Apakah hal ini juga mempengaruhi kualitas dari pemahaman masing-masing anak belajar begitu Pak? Yang Anda amati selama ini di beberapa sekolah mungkin? Ya, baik. Ini suatu masalah yang bagi saya sangat menarik. Karena ada laporan atau masukan dari pihak lain, dari orang tua. Jadi pada saat peserta didik ujian di rumah, tidak semua peserta didik ini didampingi oleh orang tua. Pada saat ini didampingi oleh orang tua, si orang tua ini memiliki kemampuan untuk mendampingi dan menjelaskan materi itu pada saat ujian. Nah, ini yang sangat berbahaya. Jadi anak itu menjawab A, tetapi petunjuknya dari orang tua. Jadi ada semacam apa ya namanya? Nepotisme kecil gitu ya Pak ya, karena ada orang tua di belakangnya. Betul. Jadi, nah sementara orang tua yang lain yang menjunjung tinggi tingkat kejujurannya, dia tidak mau. Sehingga suatu saat begitu keluar hasilnya, si orang tua yang selama ini melakukan dengan suatu hal yang baik, dengan sebuah kejujuran, akan melihat, kok anak saya dapatnya sekian, dia yang nggak jujur dapat sekian. Ini masalah. Ini betul-betul terjadi. Saya dapat laporan dari orang tua. Banyak yang seperti itu ya Pak ya? Iya, ini betul. Jadi waduh, ini salah satu dampaknya. Tentunya dari Kementerian Pendidikan harus melihat ini. Lalu dari Dinas Pendidikan juga harus pahami ini, dan orang tua, saya sampaikan kepada orang tua yang melakukan sebuah kejujuran, saya katakan Bapak Ibu harus bangga. Karena apa? Putra-putri Bapak Ibu mungkin dapat 8, dapat 9, tapi itu adalah sebuah kemurnian. Sementara putra-putri dari orang lain mungkin dapat 9, dapat 10, tetapi dihasilkan dari ketidakjujuran.
dampaknya ke depan. Bagaimana mental anak ini bisa terbangun dengan baik. Saya katakan demikian karena memang yang seharusnya dilakukan adalah orang tua yang tidak memberikan jawaban. Baik. Atau mungkin anggota keluarga bisa saja memberikan seperti itu. Dia harus mengajarkan ya Pak ya, agar tidak terbiasa, karena Betul. memang dampaknya akan panjang begitu. Dampaknya panjang, sehingga nanti karakter dari anak tersebut juga akan terbentuk dengan tidak baik. Solusi yang paling tepat untuk bisa diambil apa Pak? Apakah kurikulum harus dirubah atau seperti apa? Saya rasa tidak ya, tetapi di sini peran orang tua sangat penting. Orang tua jangan sampai merusak karakter anak dengan tujuan yang sangat pendek. Hanya mengejar sebuah nilai. Saya pikir nilai tidak menentukan hidup masa depan. Ya, orang yang nilainya 10 terus belum tentu hidupnya sukses. Baik. Tetapi orang yang jujur, orang yang tegas, orang yang cerdas, itu yang bisa hidup di dalam masyarakat dengan baik. Baik. Pak Andreas, ternyata di Indonesia tidak hanya orang tua saja yang berusaha untuk bisa anak-anaknya belajar, tapi luar biasa sekali ada guru di Pacitan yang rela untuk datang ke pelosok agar murid-muridnya bisa belajar. Ini kita sudah terhubung dengan Bapak Suwardi, Kepala Sekolah di Pacitan yang guru-gurunya pergi ke pelosok. Selamat malam Pak Suwardi. Ya, selamat malam. Baik, Ibu. Pak Suwardi, terima kasih atas waktunya. Pak Suwardi, bisa diceritakan bagaimana guru-guru di sekolah Anda datang ke pelosok untuk mengajar murid-murid di sana, Pak? Ya, dimulai dari peristiwa pembelajaran yang daring itu, sekolah kami mengalami kesulitan atau kendala, diantaranya tidak adanya sinyal, sehingga kami harus berpikir agar anak itu bisa belajar dengan baik. Ini dimulainya semacam itu. Baik, sudah berapa lama Pak tidak tatap muka belajarnya di sana? Itu mulai pertengahan Maret sampai dengan Juni, dengan kenaikan kelas tersebut, Bapak Ibu guru kesulitan untuk memberikan yaitu nilai, untuk memberi pembelajaran, memberikan tugas, sehingga penilaian yang dilakukan pada semester 2 tersebut hanya berdasarkan nilai yang diterima selama bulan Januari sampai dengan Maret. Itu yang bisa dikumpulkan, karena bulan Maret sampai Juni itu anak yang mendapatkan tugas hanya beberapa anak yang bisa mengumpulkan ke guru. Sehingga terjadi kesulitan dalam pembelajaran tersebut. Baik, Bapak sebagai kepala sekolah, Anda melihat sejauh apa sih Pak jarak antara sekolah dan juga rumah murid-murid yang sekolah di sekolah Bapak? Ya, kalau jarak yang paling jauh 2,5 kilo, Pak. Iya. Tapi dengan medan yang tidak dengan medan baik yang ya, Pak, ya? naik turun, kemudian jalan yang rusak, ada lagi ya apa istilahnya ada yang tidak beraspal, sampai yang ke rumah itu harus jalan kaki karena kendaraannya hanya sampai di atas rumahnya gitu. Baik, dengan medan yang juga kita lihat di layar begitu tadi, begitu susah untuk mencapainya, selama ini berarti tidak pernah dilakukan secara daring ya Pak ya? Kalau daring hanya beberapa anak yang bisa dilakukan, tidak maksimal. Misalkan jumlah siswa itu 17, mungkin 5 anak yang bisa melakukan daring karena tidak adanya Fasilitas. sinyal internet tersebut. Tidak ada sinyal begitu ya? Lalu bagaimana untuk menjaga kualitas pendidikan saat ini Pak? Kalau menjaga kualitas, langkah yang dilakukan oleh guru ya melakukan kunjungan rumah, melakukan kunjungan ke rumah-rumah agar bisa sedikit membantu anak bisa lebih bersemangat untuk belajar. Baik, satu kelas ada berapa murid Pak? Seluruhnya 102 siswa. 102 siswa dengan jumlah guru yang juga terbatas, apakah mungkin bisa mencapai seluruh siswa untuk tetap belajar, Pak? Ya, dengan cara dibuat per kelompok. Di kelompok kecil-kecil itu setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 8 anak.
sehingga bisa tercover dalam pembelajaran tersebut, kemudian dilakukan dalam 1 minggu. Baik, ini seperti yang digambar ya Pak ya, belajarnya di luar begitu ya, di outdoor begitu ya Pak ya? Iya, Tetap menggunakan protokol kesehatan tidak Pak? tetap menggunakan protokol kesehatan, terutama guru harus pakai penghalang, Baik, namanya face itu face shield ya Pak ya? face shield ya. Dengan keadaan Kemudian seperti juga ini dan sudah siswanya viral, pakai diliput di masker mana-mana Pak itu yang Suwardi. baku, cuci tangan, pakai sabun, jaga jarak, sehingga dimungkinkan kalau Tetap hanya sehat begitu ya, ditempati Pak ya? 4 sampai 8 anak itu insya Allah sudah bisa menjaga jarak antara satu dengan yang lain 1 meter bisa. Baik, Pak Suwardi, dengan gambar yang sudah viral di mana-mana, guru yang datang ke siswanya untuk mengajar, apakah sudah ada tanggapan Pak dari dinas setempat Pak mengenai hal ini? Ya, kami kemarin dari pengawas juga dikunjungi oleh ibu pengawas kami, datang ke sekolah, dia juga mengapresiasi, juga mengucapkan terima kasih, tapi jangan lupa dia berpesan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ini pesan dari ibu pengawas yang kemarin berkunjung ke sekolah kami. Baik, berarti responnya mengawasi dan memberikan pesan saja begitu ya Pak ya? Iya. Belum ada langkah-langkah lain mungkin untuk membantu? Ulang Ibu. Mungkin ada langkah-langkah lain untuk membantu, sudah ada dari dinas setempat? Kalau bantuan memang kami tidak, istilahnya tidak ada bantuan. Mungkin diberikan Ya, fasilitas wifi atau kuota di sana semua Pak? Sudah ada pembicaraan? di-cover. Pembicaraan belum ada. Baik, baik. Baik, Ini ya. Pak Andreas, mungkin ada respon mengenai hal ini? Ya, respon saya terhadap Pak Suwardi ini sangat luar biasa. Guru yang sesungguhnya sebetulnya ini dialami oleh Pak Suwardi. Namun demikian, untuk Pak Suwardi, mungkin metodenya bisa diganti atau dirubah. Tidak harus gurunya yang datang ke kelompok-kelompok kecil di berbagai wilayah yang ada, bisa saja itu misalkan kelompok ini yang datang ke gurunya, karena gurunya ini usianya berapa saya juga belum tahu. Kalau mungkin masih muda, mungkin mobilitasnya tinggi, itu bisa dilakukan dengan baik. Tetapi kalau bapak ibu gurunya usianya sudah mungkin 50 ke atas, ini juga harus diwaspadai. Mungkin teknik baru atau dicari solusi yang lain yang bisa dilakukan, sehingga kesehatan bapak ibu guru yang di sana yang berjuang begitu luar biasa juga terjaga begitu tetap ya? terjaga, dan Baik. pendidikan tidak boleh berhenti. Baik, pendidikan tidak boleh berhenti. Pak Suwardi, itu tadi pesan dari pengawat pendidikan. Pak Suwardi. Terima kasih Bapak Andreas yang telah memberikan pesan semacam itu. Insya Allah guru-guru yang ada di SD Ponggo semuanya selalu sehat-sehat saja, Amin. bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Amin. Terima kasih Bapak Andreas. Selamat berjuang Bapak. Baik, Pak Suwardi, terakhir mungkin Pak Suwardi ada keluh kesah atau kendala yang dirasakan, siapa tahu ini didengar oleh kepala dinas atau mungkin kepala daerah setempat. Kalau kendala sih memang pertama adalah medannya, yaitu medan itu naik turun. Yang kedua jalannya yang rusak. Lah hal ini saya yang tidak habis pikir kalau nanti kegiatan jalan istilahnya pembelajaran door to door ini nanti berjalan sampai musim hujan, ini akan menghambat guru-guru kami untuk sampai ke lokasi tersebut. Ini yang pertama. Baik. Yang kedua, ya banyak guru-guru di sini itu yang perempuan, sehingga untuk mencapai medan yang agak sulit itu juga penuh risiko. Ya, Pak. Ini ya semoga aja jalan ini segera dapat perhatian, ini terutama untuk jalan. Kalau sampai terjadi pada bulan
Desember nanti. Baik. Semoga saja COVID-19 segera berakhir. Amin. Kemudian anak-anak juga bisa belajar normal kembali. Baik. Ini harapan dari saya. Amin, Terima kasih. amin. Kita berdoa bersama Ada agar tambahan? COVID segera berakhir ya Pak ya, dan juga didengar Iya. mungkin kendala dan keluhannya supaya ada bantuan. Terima kasih banyak Pak Suwardi sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Sehat selalu Pak. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.